Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah renungan malam hari ini bersama Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Kiranya melalui renungan ini, Bapak Ibu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mari kita dengarkan dan saksikan renungan malam hari ini. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam renungan malam pada hari ini. Semua bukan karena kuat kita, gagah kita, atau kehebatan kita. Namun semua Bapak Ibu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam hari ini. Namun kita ambil waktu untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Amsal 12 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita membaca dalam kitab Amsal, ini adalah kitab kebijaksanaan. Ada kata-kata bijak yang luar biasa. Nah, pada hari ini kita mau berbicara tentang kemalasan. Mungkin kita tersenyum malu. Kita berkata, wah Pak Pendeta, itu saya banget. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tujuan saya menyampaikan renungan malam hari ini bukan untuk menghakimi siapa, bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kita diingatkan kembali apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, belajarlah dari semut. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Semut adalah binatang yang sangat kecil, namun dia bisa bergotong royong, dia bekerja keras untuk menghasilkan makanannya. Nah, pada malam hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, bahwa kita mau belajar dari semut. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak hanya dibutuhkan kerja keras, tapi kita juga membutuhkan kerja cerdas. Memadu padankan, mengkolaborasi antara kerja keras dan kerja cerdas. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya banyak orang gagal menyalahkan orang lain, menyalahkan negara, menyalahkan diri sendiri karena berangkat dari apa? Sifat yang malas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Alkitab menjelaskan jangan kita menjadi orang yang malas. Bahkan ada kata bijak mengatakan orait labora, bekerja dan berdoa. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan dalam kehidupan kita. Kekristenan yang sesungguhnya adalah ketika ia menjadi orang Kristen yang produktif, menjadi orang Kristen yang bermanfaat. Spirit protestanisme yang harus kita tanamkan, yaitu apa? Menjadi orang yang bekerja. Bekerja yang baik, bekerja yang benar, dalam semangat spirit protestanisme itu adalah bekerja dengan baik, bekerja dengan kejujuran, bekerja dengan benar adalah bagian daripada pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita berhasil, supaya kita tidak menjadi malas, supaya kita lebih baik lagi adalah bagaimana dalam kehidupan kita, mindset kita harus berubah. Jadilah orang Kristen yang tidak gampang putus asa. Kalau orang sebentar-sebentar putus asa, patah semangat. Hari ini kita diingatkan, orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan adalah bukan orang Kristen yang gampang putus asa. Namun adalah orang Kristen yang punya pengharapan, saudara-saudara. Dan selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Jangan malas.
Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Contoh kita bisa melihat dalam Amsal 13 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang terpenting bagi kita, orang Kristen yang sesungguhnya adalah, selain kita bekerja, tak lupa kita berdoa. Selain kita berdoa, jangan lupa bekerja. Ini berbanding lurus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu, pada hari ini, dalam renungan malam, kita diingatkan, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, kalau kita ingin berhasil dan sukses, ada 3 syarat. Jangan putus asa, jangan malas, berdoa, dan berusaha. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikian tadi renungan malam yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kita dapat memaknai dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.